Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naida Salwa Cahyani Kartawijaya, asal kelas dari 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi laboratorium medis. Apa itu TLM? Atau teknologi laboratorium medis? Ahli teknologi laboratorium medik yang sebelumnya dikenal dengan analis kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan pengumpulan sampel dan melakukan pengujian terhadap cairan tubuh, jaringan, dan substansi lain. Selain itu juga memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium canggih yang telah terkomputerisasi menurut Patelki 2017. Setiap laboratorium klinik harus memenuhi ketentuan ketenagaan, antara lain memiliki minimal 2 orang ahli teknologi laboratorium medik bagi laboratorium klinik umum Pratama, 4 orang bagi laboratorium klinik umum Madya, dan 6 orang bagi laboratorium klinik umum utama. Menurut Permenkes RI nomor 411 2010. Selain memenuhi aturan hukum, laboratorium klinik harus melakukan analisis beban kerja dan perencanaan kebutuhan tenaga yang mengacu kepada volume kompleksitas pekerjaan. Selanjutnya ada laboratorium klinik. Menurut Permenkes RI nomor 411 Menkes /11/2010, laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan pemulihan kesehatan. Jenis dan klasifikasi laboratorium medik. Menurut Permenkes RI nomor 411, laboratorium klinik berdasarkan jenis pelayanannya terbagi menjadi laboratorium klinik utama dan laboratorium klinik khusus. Yang pertama, laboratorium klinik umum adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik. Laboratorium klinik umum diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada laboratorium klinik umum Pratama, yang kedua laboratorium klinik umum Madya, dan yang ketiga ada laboratorium klinik umum utama. Yang pertama ada laboratorium klinik umum pertama, yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana, contohnya laboratorium puskesmas. Dan yang kedua ada laboratorium klinik umum Madya, yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum Pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana, contohnya laboratorium rumah sakit tipe C. Yang ketiga ada laboratorium klinik umum utama, yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum Madya dengan teknik automatik, contohnya adalah laboratorium rumah sakit tipe A dan B. Yang kedua ada laboratorium klinik khusus, adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu. Laboratorium klinik khusus diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada laboratorium mikrobiologi klinik, laboratorium parasitologi klinik, dan laboratorium patologi anatomi. Yang pertama ada laboratorium mikrobiologi klinik, yaitu laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan mikroskopis, biakan identifikasi bakteri, jamur, virus, dan uji kepekaan. Yang kedua ada laboratorium parasitologi klinik, yaitu laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan identifikasi parasit atau stadium dari parasit secara mikroskopis dengan satu tanpa ulasan, biakan atau imunoesai. Yang terakhir ada laboratorium patologi anatomi, yaitu laboratorium yang melaksanakan pembuatan preparat histopatologi, ulasan khusus sederhana, pembuatan preparat sitologi, dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku. Yang selanjutnya ada kode etik profesi laboratorium medik. Yang pertama ada etika terhadap pasien dan keluarga serta sejawat. Tempatkan kesejahteraan dan pelayanan orang sakit di atas kepentingan Anda sendiri. Jangan mengungkapkan hasil pemeriksaan kepada pasien atau orang yang tidak berwenang. Bersikap simpatik dan berilah perhatian pada orang sakit dan keluarganya.
Perlakukan hasil pemeriksaan dan informasi pasien Anda dengan kerahasiaan yang ketat. Menghormati rekan kerja dan bekerja secara harmonis. Yang kedua ada etika terhadap profesi ATLM atau ahli teknologi laboratorium medis saat bekerja di laboratorium. Jadilah loyal terhadap profesi laboratorium medis Anda dengan mempertahankan standar kerja yang tinggi dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesional Anda. Bekerja secara ilmiah dan dengan penuh kejujuran. Jangan menyalahgunakan keahlian atau pengetahuan profesi Anda untuk keuntungan pribadi. Jangan pernah mengambil sesuatu dari tempat kerja yang bukan milik Anda. Mempromosikan perawatan kesehatan, mencegah dan mengendalikan penyakit. Ikut tindakan pencegahan dan ketahui bagaimana penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Jangan mengonsumsi alkohol atau bahan peledak lainnya selama jam kerja atau saat dalam keadaan siaga darurat. Gunakan peralatan dan bahan laboratorium yang benar dan hati-hati. Jangan membuang reagen atau perlengkapan laboratorium lainnya sembarangan. Di sini ada daftar pusaka yang menjadi referensi saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.